tulang tuh masih terus bisa berkembang? Iya Mbak Iya, jadi kalau tulang itu masa pertumbuhannya kalau wanita sampai usia 18 tahun, kalau laki-laki itu bisa sampai 20 sampai 21 tahun. Makanya kenapa kalau anak-anak masih kecil kan disuruh main basket, disuruh berenang, supaya ninggiin gitu ya. gitu. Wah, luar biasa, kalau saya udah nggak bisa ninggiin deh kayaknya ya. Waduh, sulit ya. Oh, sulit ya. Ntar kita sambung lagi ya dok ya, Oke. sapa pemirsa dulu. Halo, apa kabar pemirsa? Senang rasanya saya Yulia Rahman kembali menemani Anda selama setengah jam ke depan di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna dalam acara Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Seperti tadi pemirsa dengar sekilas, kita sedang membahas masalah tulang, tapi lebih spesifiknya lagi tentang kanker tulang. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Insinyur Hasan Harahap. Beliau adalah pimpinan GR Setra sekaligus pengembang formula medis Persia yang diprakasai oleh Dr. Ibnu Sina dari bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tips. Tuh kan, Pak, apa kabar Pak? Waduh, baik, serius Mbak. banget Pak. Ntar kita ngobrol-ngobrol di sini ya Pak ya. Makasih. Iya, serius Pak. Silakan lanjutkan Pak. Dan juga pemirsa ada Dr. Anggi. Dr. Anggi ini merupakan dokter klinik umum divisi 2 GR Setra. Dok, nanti kita akan bahasnya dok ya tentang kanker tulang. Tadi dokter udah kasih penjelasan sedikit tentang tulang. Iya boleh. Nanti kita lanjutkan, tapi pemirsa kita lihat dulu liputan yang berikut ini. Kanker tulang, seperti tumor kanker yang lain, itu tidak harus dioperasi. Tergantung stadiumnya pasien itu datang ke kita. Pada umumnya kalau masih pada stadium gini, ada kanker yang memang masih sempat kita operasi. Tetapi kalau misalnya tumor atau kanker tersebut sudah sempat bermetastase atau berpindah ke tempat lain, tindakan operasi sudah tidak memungkinkan. Dalam hal ini kita pilihannya adalah kemoterapi atau radioterapi. Saya pernah mendengar sebelumnya dari majalah-majalah maupun dari teman-teman sejawat yang lain, Canon Medicine merupakan salah satu pengobatan di luar medis yang mampu untuk menerapi penyakit-penyakit keganasan, mulai dari keganasan yang sifatnya ringan sampai yang lanjut. Saya menghargai, mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan oleh individu maupun institusi yang berupaya untuk meningkatkan kesehatan penderita. Dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Canon Medicine, GR Setra Indonesia, yang berupaya untuk membantu meringankan penderitaan pasien penyakit, terutama yang menderita penyakit kanker. Dokter, tadi kan dokter sempat cerita tentang masa pertumbuhan tulang dari usia-usianya ya. Nah kalau mau tahu juga nih ya, aku jenis tulang itu ada berapa macam sih sebenarnya dalam tubuh kita? Oke, kalau jenis tulang sendiri itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama tulang panjang. Tulang panjang itu contohnya seperti tulang paha, tulang kering di sini. Nah, terus yang kedua tulang pipi. Tulang pipi itu contohnya tulang-tulang di muka. Nah biasanya kalau yang terkena kanker tulang itu tulang bagian mana? Kalau yang sering terkena kanker tulang sih yang tulang panjang ya. Tulang panjang itu dia tempat yang paling sering ada Mbak Iya. Di tulang paha bagian bawah. Terus di ujung atas tulang kering. Terus ada juga beberapa yang bilang di sini juga mungkin. Itu apa mungkin dari efek benturan, trauma efek benturan gitu, keseringan salah satu penyebab dari kanker tulang itu? Kalau benturan sih sebenarnya gini, kalau benturan yang berulang-ulang terhadap suatu tempat ya, misalnya tulang di mana gitu terkena benturan berulang-ulang, itu biasanya dia akan merubah sel-sel yang tadinya normal bisa jadi tidak normal. Salah satunya menjadi kanker, itu bisa saja. Cuman sampai sekarang memang masih dalam penelitian lebih lanjut ya kalau efek benturan itu. Cuman kalau dari gejalanya sendiri nih, biasanya tuh tulang yang tempat terkena kanker itu terasa sakit. Udah terasa sakit, biasanya dia bengkak juga. Dia bengkak. Kemudian kalau sudah lebih lanjut lagi, dia bisa mengakibatkan terbatasnya pergerakan gitu. Ya jadi kalau misalkan di dalam ini mendeteksinya kayak gimana tuh ya? Nah mendeteksinya itu kita harus ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ronsen. Oh di ronsen. Kita ronsen tuh tulang yang kena tumor itu. Nanti kita bisa kelihatan di dalamnya sudah separah apa gitu. Dan di GR Setra sudah ada sarana untuk melihat ini kanker otak, kanker tulang jadi kanker otak. Nah selain ronsen itu kita juga kita juga bisa periksa bone scan namanya. Bone scan itu kita melihat metastase ke tempat lain, melihat di tulang-tulang yang lain gitu. Kemudian karena
kanker tulang itu sering metastasis ke paru-paru. Metastasis itu penyebaran ya Mbak ya. Jadi kita perlu juga tuh periksa ronsen dadanya gitu. Jadi keseluruhan. Nah, selain itu kita juga bisa periksa lewat pemeriksaan darah. Kita periksa tumor markernya. Tumor markernya itu namanya alkalin fosfatase. Nah, di GR Setra sendiri sudah ada nih lab Avicenna. Oh, lab Avicenna itu. Kita bisa cek tuh tumor markernya. Waduh, luar biasa ya. Tapi ngeri ya kalau kita udah bicara masalah kanker ya. Sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, cantik-cantik sekali Dokter Anggi. Apa kabar Om Anwar? Makin Baik, ganteng aja Om luar Anwar. biasa. Ini kalau pepatah Palembang itu mengatakan a thing of beauty is a joy forever. Apa Sesuatu yang artinya? indah itu senantiasa menyenangkan. Ini lihat yang indah-indah Aduh, itu menyenangkan. kita juga senangnya lihat Om Anwar ya. Terasa Makin muda tua kembali. makin jadi loh Om Anwar tuh. Saya kan ketua Portugal. Oh, apa tuh? Persaudaraan orang tua gatal. Aduh, gawat. Saya mau ketemu dengan itu dulu sahabat saya. Insinyur Hasan Harahap. Oke. Jadi- Ini formula yang terkenal itu kan? Iya. Ini bahan-bahannya apa aja nih? ada bahan- ada bahan dari formula serangga. Iya, ada yang dari serangga, hewani, mineral, dan lain-lain. Yang jelas ini obat buat kanker tulang. Hai Pak Hasan, Om Anwar. Tunggu ya, kita kan lagi ngebahas tentang kanker tulang nih. Kita ngebahasnya di sini aja, ya. Di sini aja bareng-bareng. Oke. Waduh, masa bagi-bagi ilmu cuma berdua aja? Padahal kita juga lagi ngebahas nih. Gitu dong, jangan dibiarkanlah perempuan berdua ini di sini. Iya, betul. Sini Pak Hasan, ayo silakan. Nah, kan lebih enak nih kita membahasnya bisa lebih dalam lagi kalau bareng-bareng kayak gini. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Hasil diagnosa, walaupun satu umur, satu penyakit itu tidak akan ada yang sama. Sementara bahan ini kita buat dari hasil diagnosa per orang. Kanker tulang ini juga sudah termasuk kanker yang paling banyak kami tangani di GR Setra, hampir ribuan. Dan tingkat keberhasilan yang mereka capai antara 80 sampai 90%. Pertama, kita lihat dari tumbuhan yang kita buat dengan kualitas tinggi, dengan perbandingan ekstraksi, dan sangat cepat diserap oleh tubuh mereka yang sudah terkena kanker. Dan manfaatnya sangat cepat membangun imun yang sudah terlalu turun. Nah, sekarang kita sudah memasuki bagaimana racikan pemutus inti sel kanker. Pertama, Anda sudah melihat klasifikasi bahan yang kami buat. Sekarang kita lihat bahan yang kedua. Dan kandungan bahan ini juga yang sifatnya racun. Seperti apa racun itu? Apakah Dr. Ibnu Sina langsung membuat racun itu menjadi obat? Tidak. Dan itu menjadi suatu formula yang dahsyat untuk memutus inti sel kanker pada tulang atau kanker tulang. Laboratorium Klinik Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis, mengetahui keadaan pasien terkini, juga dapat digunakan untuk memantau pengobatan yang dilakukan terhadap seorang pasien. Misalnya pada kelainan tulang, maka akan dilakukan pemeriksaan penanda kelainan tulang yang sesuai dengan keadaan pasien. Di samping itu juga dibutuhkan pemeriksaan kimia, hematologi maupun pemeriksaan ureum. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari seluruh kalangan, baik dari pasien GR Setra Divisi Medis Timur dan Barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Saya, Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Pak Hasan, itu sifat-sifat dari bahan-bahan untuk formula tadi apa aja, Pak? Sebelum dijawab, ya ambil dulu ya formulanya ya, biar lebih afdol. Iya. Ini luar biasa. Yulia ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Om? Ahli sorga dia ini, Oh, baik aduh, sekali. amin, Iya. ya Allah, ahli sorga. Bisa aja nih Om Anwar ger-gerin. Maksudnya kan biar afdol tuh kalau ada formulanya kan lebih enak kelihatannya. Ya silahkan Pak. Ini Om, bahannya dari serangga ada, dari hewani ada, dari mineral ada. Yang jelas di sini hanya 10% dari tumbuhan atau herbal. Itu juga kita berikan yang sifatnya buah atau multivitamin.
anggur. Nah, mungkin seperti itu herbalnya. Kalau yang disebut formula di JR Setra itu rata-rata hewani dan serangga. Pak, kalau kita bicara masalah pengobatan, kita pasti akan terfikir dengan efek samping dari pengobatan itu sendiri. Iya, Mbak. Sebenarnya pas di saat pemutusan inti selnya, rasa sakit atau efek samping seperti kemoterapi itu, bahan kita ini tidak seperti itu. Justru di saat memutus inti sel DNA yang terjadi kerusakan pada tulang tersebut, tidak menimbulkan rasa sakit. Tapi di saat perawatan, dari kerusakan itu menimbulkan rasa sakit. Tapi tidak sesakit sampai si pasien kita itu menjerit, tidak. Oh, pasti ada lah ya tetap ya. Pasti ada. Seperti digigit semut seperti itu. Tapi enggak selamanya, enggak. Mungkin sejam sekali nyut. Nah, gitu seperti itu. Dan itu sangat lama dalam perawatannya, tergantung kerusakan kekeroposan tulang tersebut akibat si kanker tadi. Inilah perlu kesabaran untuk pasien. Nah, kalau kita bicara masalah formula yang diberikan oleh Medis Persia ya, Ya. ada beberapa formula yang dikatakan formula itu eksklusif. Ya, Itu maksudnya apa tuh? eksklusif di sini maksud kami bahwa bahan ini memang dibuat, diracik hanya untuk satu orang saja. Kenapa? Hasil diagnosa, walaupun satu umur, satu penyakit itu tidak akan ada yang sama. Sementara bahan ini kita buat dari hasil diagnosa per orang. Oh. Itu maksudnya, Mbak Ia. Jadi sama sekali jangan sampai kita coba atau coba-coba nih. Pasiennya sama nih, bisa nih, yang ini juga ikut makan. Nggak bisa. Bedanya dosisnya nanti yang jadi masalah. Meskipun itu dengan penyakit yang sama, Tidak bisa. dengan seumuran, Tidak bisa. tidak bisa. Ya. Terus udah gitu dari dokter Anggi ya, dari medis konvensional barat itu sendiri, apakah perlu amputasi gitu loh? Oke, ya sebenarnya dari zaman dulu ya, kalau dari sisi medis barat, pengobatan kanker tulang itu memang sebaiknya amputasi. Karena untuk mencegah penyebaran lebih lanjut gitu. Cuman sekarang biasanya kita udah ada yang baru, pengobatan terbaru ini biasanya dikombin antara kemoterapi dengan operasi. Jadi kita berikan dulu kemoterapi di awal, beberapa siklus, kemudian kita operasi, lalu kita lanjutkan lagi di akhir gitu. Oh, nah kalau kita bicara masalah itu ya Pak ya, ada kemoterapi gitu kan, ada saatnya si pasien juga tidak maksimal ya menerima pengobatannya sampai tuntas. Misalnya pada saat di kemo tidak sampai sembuh atau bahkan sembuh tapi balik lagi, kan bisa begitu ya Om ya. Nah mungkin tidak kembalinya ke Medis Persia untuk pengobatannya? Sangat banyak ya, hampir 75% yang kita tangani itu sudah ditangani sebelumnya. Dan itu adalah faktor yang harus kita selesaikan dengan perhitungan-perhitungan. Nggak langsung kita berikan formula. Umpamanya dia sudah di kemo nih, zat apa saja yang masuk ke tubuhnya. Sehingga jangankan perusak, yang sehat juga ikut perusak. Itu harus kita perbaiki dulu. Jadi semuanya harus sesuai dengan tatanannya, sistem terapinya. Iya. Nah, seperti itu mungkin. Kalau ini teringat saya amputasi. Jadi teman saya pernah diamputasi. Jadi 3 hari kemudian dokter datang. Ada 2 kabar, kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya katanya amputasinya udah hampir sembuh. Kabar buruknya katanya saya mengamputasi kaki yang salah, kata dokter. Waduh, itu gimana tuh? Ini gimana cerita? Itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab moral dokter gimana tuh ya kalau udah begitu ya. Dokter adalah dari medis konvensional barat, gimana tuh dok? Aduh ini nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin ya. Om Anwar memang Nggak mungkin ya. Ya Om Anwar, kita lanjutin lagi dah ya. Aduh ampun deh sama Om Anwar ya. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi untuk membahas tentang kanker tulang lebih dalam. Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sebenarnya bagaimana si pasien merasa ikhlas? Ini cobaan. Itu dulu. Itu yang pertama. Sehingga kesabaran itu sangat kita perlukan untuk menghadapi penyakit, apalagi penyakit-penyakit kanker ya.
sekitar 73. Kita ngobrol di situ aja, Pak. Gimana olahraganya, Pak Ustaz? Segera. Baik, tidak salah Pak Ustaz mengidap kanker tulang ya? Iya. Sudah berobat kemana saja Pak Ustaz? Ketika itu saya berobat sampai di Jakarta. Setelah dinyatakan bahwa saya diduga kanker tulang dan atau pengoplosan sendi, saya dijemput orang tua pulang ke Bandung ya, dan dapat rekomendasi dari saudara dibawa ke GR Setra. Berapa lama Pak Ustaz waktu itu diobati di GR Setra? Itu pengobatan selama 3 bulan, termasuk terapi dan berbagai anjuran makanan dan lain sebagainya. Perasaan Pak Ustaz nih setelah akhirnya bisa sembuh dari awalnya tidak tahu, ternyata tiba-tiba tahu kanker dan akhirnya sembuh nih, bagaimana nih Pak Ustaz nih? Ini suatu anugerah karunia yang sangat luar biasa. Memang benar segala penyakit itu mesti ada obatnya. Asal kita yakin, kita berusaha seoptimal mungkin, insya Allah akan sembuh. Pak Hasan, itu pasien Pak Hasan itu secara keseluruhan dari dulu sampai sekarang itu kira-kira sudah berapa banyak? Dan di antara pasien-pasien itu ada nggak yang berapa persen yang komplain gitu? Dan satu lagi Pak Hasan, jadi kan kalau mereka ini pengen beli obat-obat kanker ini, apakah bisa by phone gitu? Karena sekarang ini kan zaman delivery order nih, bisa nggak pakai by phone aja gitu? Langsung diborong pertanyaannya ya. Yang dijawab pertanyaannya langsung diborong sama Om Anwar. Pertama untuk cancer ya, cancer secara keseluruhan yang kita tangani sekitar 2.665 orang. Wih, 2.665. Tadi yang ditanyakan sama Om, ada nggak dan berapa persen yang komplain? Komplain. Dari seluruh yang sudah kita tangani, yang komplain itu rata-rata sekitar 10% dari total. Adapun kitanya yang komplain. Oh. Pihak konsultasi GR Setra yang komplain. Karena itu Karena apa tuh, Pak Hasan? Umpamanya kita membuat formula nih, perhitungan untuk 2 kali ataupun 3 kali dibagi 3 gitu. Baru sekali si pasiennya tidak melanjutkan. Kalau Jadi itu tidak benar. disiplin dalam pengobatan ya. Ya itu, itu Mbak. Jadi permasalahannya kita yang menginginkan, hanya pihak kita saja yang menginginkan supaya dia sembuh. Yang bersangkutan nggak niat gitu. Seperti itu. Sebenarnya pasien ini sebelum datang pun sudah komplain. Sebenarnya bagaimana si pasien merasa ikhlas? Ini cobaan. Itu dulu. Itu yang pertama. Sehingga kesabaran itu sangat kita perlukan untuk menghadapi penyakit, apalagi penyakit-penyakit kanker ya. Mungkin seperti itu dulu. Tapi tadi belum dijawab pertanyaan saya. Yang mana lagi Om? Obat itu bisa nggak delivery order gitu? Oh iya, by betul. phone. Kalau untuk di kita, jangankan medis Persia, medis konvensional Barat pun tidak bisa tanpa didiagnosa. Susah, nanti gimana diagnosisnya? Kalau misalnya lewat telepon, Om. Saya sakit ini, taunya enggak. Gimana tuh Om? Susah, Om. Jadi tetap harus datang dulu ke poliklinik GR Setranya. Ya, minimal hasil diagnosa di PEX. Hasil diagnosa terakhir dari rumah sakit terakhir dia memeriksakan diri ya pastinya. Ya, sebaiknya 2 minggu. Oh, 2 minggu. Per 2 minggu. Maksimal tuh 2 minggu ya. Untuk yang terkena kanker maksud saya. Tapi secara untuk medis Barat, karena mereka juga punya poliklinik, mungkin pihak dokter juga membutuhkan hasil diagnosa terbaru ya. Tapi apa salahnya langsung aja lah ke Bandung kan daripada by phone. Iya, kan? betul Iya, banget. jadi nggak itu. Ini tuntas gitu, Pak. Tuntas langsung ya. Iya. Mungkin Om Anwar mau memberikan saran gitu untuk kan Om Anwar tuh kan udah kenal baik sekali dengan poliklinik GR Setra kan. Mungkin Om Anwar mau ngasih saran buat pemirsa di rumah yang belum pernah kenalan nih sama GR Setra. Oh ya, saya ingin memberikan saran kepada pemirsa di rumah. Jangan lupa, misalnya ada keluarga atau kita sendiri yang sudah terkena vonis
udah terkena vonis dari dokter. Nah, coba apakah alangkah baiknya kalau menghubungi GR Setra? Jadi tidak ada kata putus asa ya. Tidak ada. Jadi kalau misalkan ketika kita sedang berobat, dokter akhirnya bilang, aduh saya nyerah nih, kelihatannya tidak bisa diobati lagi. Itu bukan akhir dari segalanya. Jadi datang aja ke GR Setra untuk konsultasi dulu pastinya kan. Nanti akan diarahkan apakah ini bisa ditangani secara medis persia atau tidak. Karena harus melalui diagnosa. Dan semuanya itu kita berikan lagi kepada pilihannya kepada pasiennya. Dan untuk pemirsa di rumah yang mempunyai keluhan dan ingin tahu GR Setra itu seperti apa, atau kebetulan lagi jalan-jalan di Bandung, bisa mampir ke Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21 Dago Bandung. Kalau mau telepon juga bisa di 022 253 1000 gitu Om. Jadi bisa lah mampir-mampir ke Bandung. Iyalah, Bandung lewat tol 2 jam juga nyampe. Iya betul. Om Anwar terima kasih sekali. Sama-sama. Dokter Anggi juga, Pak Hasan apalagi terima kasih mau menyempatkan diri ngobrol-ngobrol dan berbagi ilmu di kafenya Iya ini. Sama-sama. Nanti pokoknya minta tolong nih Iya ya untuk Om Anwar, dokter, Pak Hasan. Kalau misalnya ada teman-teman, kita ngobrolnya di Cafe Yulia deh gitu. Suasananya asik, menyenangkan. Betul, ini kafe ini mantap. Mantap. istilahnya, Om ya nanti kan? setelah ini nyanyi ya Om ya? Harus nyanyi. Ya pemirsa, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita. Akhirnya saya Yula Rahman Aditya harus pamit undur. Tapi jangan lupa saksikan terus Cafe Sehat, tempat berkumpul orang mencari solusi kesehatan. Sampai jumpa. Baru gunungnya Bamega oh Mbak Manampu di Salakara, oh Mbak Manampu di Salakara. Batamu lawanlah Adinda iman di dadara sama layang, iman di dadara sama layang. Burung binti-bintinya lah batang bulu si batang bulu kuning manggading, si batang bulu kuning manggading.